Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kebiasaan saya Bapak Ibu setiap menyampaikan sebelum menyampaikan tausiah, saya mengharapkan dan mengumpulkan anak-anak supaya dia duduk di depan, karena anak-anak inilah generasi kita yang akan menggantikan orang-orang tua nanti. Jadi kalau dia dibiarkan di luar, dia ngomong sendiri, main sendiri, begitu selesai acara ditanya apa, tidak tahu. Padahal inilah nanti yang akan menggantikan Bapak, Ibu, Pak Haji, Bu Haji. Suatu saat diperlukan, lalu dia asik main HP sendiri, tidak tahu. Biasanya karena mungkin panitia belum siap, tapi mungkin ada bapak-bapak. Begitu di tengah saya misi menyampaikan tausiah, ini ada pertanyaan untuk anak-anak biasanya. Nah, satu anak kalau yang bisa jawab dia angkat tangan biasanya, tapi mohon maaf mungkin ada bapak-bapak. Satu anak yang bisa jawab itu dikasih hadiah, satu anaknya 5 juta gitu. Tapi mungkin panitia belum siap. Kalau ada mungkin ada bapak ibu yang mungkin ada bawa bekal, boleh Bu. Bapak ada yang bawa bekal di koceknya, nggak usah banyak-banyak, 5 juta ya satu anaknya Pak. Langsung dikasihkan sendiri boleh Pak, nanti angkat tangan. Nanti di tengah saya ceramah ada pertanyaan untuk anak-anak supaya dia nanti maju ke depan, dia memberanikan diri berbicara di hadapan bapak dan ibu-ibu sehingga dia bisa terlatih biasa gitu. Kalau ini dibiarkan di luar kan dia main sendiri Pak. Ditanya apa baliknya, apa jawabnya nggak tahu. Kita apa? Dekat sini tahu. Muat sini. Nah. Jadi kira-kira macam mana Bapak Ibu itu dikasih pertanyaan enggak Pak? Nah, kalau ada yang persiapan ini apa Pak? Snacknya apa nih Pak? Ada konsumsinya apa? Kue atau nasi? Nasi berupa kotak. Nah, kalau memang kotak disiapkan saya Pak, ada berapa 5 atau 6 disiapkan di sini. Jadi kalau nanti ada bapak ibu yang mau menambah selain dikasih hadiah nasi 1 kotak nasi padang ya, nanti mungkin ada bapak yang ingin memberikan untuk memberdayakan anak-anak kita berupa duit 5 juta. Bukan 5 juta Pak, maksudnya ini ya, terserah langsung bapak sendiri yang ngasihkan, bukan saya. Nanti, jadi ada pertanyaan supaya anak-anak ini semangat dan nggak ngantuk, nggak ngomong sendiri. Boleh? Setuju tidak Pak? Nah, bapak siapkan, ibu siapkan yang bawa bekal, nggak usah banyak-banyak, 1 lembar 5 juta kan, 5 juta 1 lembar dulu kan, atau 10 juta boleh bapak siapkan. Berapa kira-kira Pak? Siapnya berapa yang nasi kotak ini? 6 atau 10? Oh 5 oh, ganjil Pak, ganjil. Ini kan misalnya 6, laki-laki 3, perempuan 3 gitu Pak. Siapa? Nah, kalau 10 berarti 5, kalau 10 nanti sampai jam 2 nih Bu. Jam 2 sanggup Bu? Nah, siapkan di sini biar anak-anak nengok, nanti tinggal nambah bapak ibu yang mau memberikan sedekah hadiah kepada anaknya langsung maju sendiri kasihkan, nanti dia dikumpulkan berdiri di depan, dipoto masuk TV ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dimulai Bapak Ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak, kurang semangat ya. Salam adalah
doa. Saya mendoakan Bapak, Ibu-ibu serta adik-adik, mudah-mudahan diberikan keselamatan, keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjawab. Selain kita jawab, kalau didoakan jawab amin, kita untuk salam ini dijawab salamnya ya. Daun salam harum baunya, untuk campuran sayur keladi. Karena jawab salam belum kompak semuanya, maka salam saya ulangi sekali lagi. Mau jawab salam ibu-ibu? Mau enggak Bu jawab salam Bu? Bapak jawab salam mau enggak Pak? Kedengaran dan Pak saya ngomong nih Pak? Saya doakan yang mau jawab salam, saya doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang kompak jawabnya, yang semangat ya, semangat. Kita ini semangat Maulid Nabi, memuliakan Nabi Muhammad. Yang mau jawab salam, saya doakan Allah mudahkan segala urusannya. Allah kabulkan semua hajat dan doa-doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Saya doakan yang punya hutang, Allah mudahkan caranya membayar hutang. Kok besar benar jawabnya Bu? Ibu ada yang punya hutang Bu? Ada. Dari Jawa ibu ini cantik-cantik kok punya hutang Bu? Bapak ada nggak yang punya hutang Bu? Pak? Ada juga Pak? Iya tuh Pak? Banyak di sini? Banyak. Nah saya doakan yang punya hutang nanti hubungi Pak Soeharto. Suruh apa Pak? Suruh apa hubungi Pak Soeharto? Oh suruh bayar sendiri ya. Saya doakan kalau ibu-ibu ada yang udah menikah ada Bu? Banyak menikah. Atau gadis semua Bu? Ada. Oh masih gadis semua? Ada apa? Ada nggak yang masih belum, yang masih bujangan Pak? Ada. Nah saya doakan yang masih bujangan, mudah-mudahan Allah datangkan jodohnya, wanita yang cantik, wanita yang solehah, wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Kalau ibu-ibu ada yang masih gadis, masih Bu, ada Bu? Masih gadis Bu? Oh pantesan dari jauh tuh belonging semua Bu ya, macam Sahrini semua Bu ya. Nah, saya doakan ibu-ibu yang belum menikah, saya doakan mudah-mudahan didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang ganteng, seorang laki-laki yang tanggung jawab, seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang gagah perkosa. Apa Bu? Salah. Salah baik. Betul Bu. Itu yang belum menikah. Sekarang saya doakan yang udah menikah ibu-ibu. Ada nggak yang udah menikah Bu? Ada. Saya doakan khusus ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu yang udah menikah saya doakan. Bapak-bapak diam Pak ya, anak-anak diam ya. Saya doakan untuk ibu-ibu yang udah menikah, khusus ibu-ibu yang udah menikah. Saya doakan yang tidak mau jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Mau dah Bu? Tidak boleh. Bapak mau dah Pak suruh kawin lagi? Mau Bu? Mau Pak? Mau dah Pak? Doakan kawin lagi. Mau? Ibu tak mau, Bapak mau. Macam mana nih Bu? Ibu mau, Bapak tak mau. Memang itu laki-laki itu Bu ya. Harus maklum Bu, laki-laki itu. Laki-laki itu walaupun udah umur 80 tahun, 70 tahun, asal ditanya masalah perempuan masih bilang mau ya. Itu udah Pak? Mana yang udah umur 80 tahun ini? Ada enggak Pak? Ada. Nah, Bapak umur berapa Pak? 17. Oh, masih muda Bapak ya. Laki-laki gitu Bu. Laki-laki itu kalau biarpun dia udah tua, jalannya pun udah bawa tongkat Bu. Ada jadi kaki 3, asal jalan udah umur 80 tahun, 90 tahun, asal jalan dia masih ngangguk. Mau tuh. Masih ngangguk. Betul enggak Bu? Ngangguk dia. Berbeda dengan perempuan kalau udah jadi nenek-nenek, newan Bu, kalau jalan pakai tongkat, mau cuy. Gitu dah, betul dah. Geleng-geleng kepala di nenek-nenek itu kalau jalan tuh. Saudara Muhammad. Jadi malam ini santai saja Bu ya.
tegang-tegang, Bapak pun nyantai ya Pak, slow Pak, santai. Bapak tegang-tegang tak ada gunanya Pak di musola ini Pak ya, jadi santai saja. Jadi memang kalau laki-laki dengan perempuan tuh berbeda Pak ya Pak Haji ya, beda Pak ya. Pak Haji berapa umurnya Pak Haji? 13. Masih muda Pak Hajinya. Jangankan manusia kok, laki-laki dengan perempuan tuh beda. Kalau kita binatang saja, binatang itu kita tuh bisa naukannya dari jauh, dari suaranya saja kita bisa tahu itu binatang laki-laki atau binatang perempuan tuh. Kita bisa tahu, misalnya kambing, kenal ada adik-adik kambing? Kenal? Tahu nggak kambing? Macam mana suaranya? Persis nggak? Kambing itu bunyi bed. Kalau kucing macam mana bunyinya? Meong itu. Itu kita bisa naukan itu kucing dari jauh, kucing laki-laki atau perempuan. Itu kita bisa tahu dari suaranya. Kalau ada dari jauh kucing itu bunyi mau. Ini kucing laki-laki atau perempuan tuh, Pak? Tahu itu binatang. Kucing laki-laki bunyinya dari jauh mau. Kalau kucing perempuan beda. Nah, gitu dah Pak. Betul enggak? Waalaikumsalam Muhammad. Azan dulu baru komat dulu baru sholat. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mari jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap Bu ya. Ibu tadi ada tak yang udah jawab Bu? Tapi kan didoakan loh yang udah jawab. Nah, tapi jawab semua alhamdulillah. Jamaah. Oh ya, dia jawab. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pernah nggak nengok yang macam itu? Hah? Pernah? Di mana? TV betul ke TV rosa? Hah? Betul ya. Kalau bapak ibu pernah nengok yang macam itu di TV, itu yang asli Bu, Pak. Nah itu yang asli. Cuma dia kalau yang di depan ibu nih, hanya bedanya ini pakai jas. Biasanya tidak pakai jas. Ini selendang bisa dilipat gini karena pakai jas tak bisa. Yang di depan ibu ini yang palsu Bu ya, palsu. Nah. Kemarin Pak Soeharto nak menghubungi yang asli, yaitu Ustadz Maulana itu yang asli dari Jakarta sana. Sekali dia dihubungi katanya mahal katanya Bu, mahal Pak. Ya Pak, mahal deh. Mahal kemarin waktu dipanggil di Mempawah 80 apa? 80.000. Udahlah, tahu sama manggil yang jauh-jauh katanya. Manggil yang dekat ada di Mempawah tuh ada katanya. Di Mempawah. Jadi saya asal di Mempawah, rumahnya depan kantor bupati itu ada perumahan. Di Mempawah itu kata Pak Soeharto murah tuh. Udah murah boleh ngutang lagi kata Pak. Iya Pak, boleh ngutang katanya. Nah, boleh ngutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita mulai ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal jalali wal ikram. Bismillahilladzi. Kita baca sama-sama. Bapak ibu-ibu mungkin udah banyak yang hafal dengan kalimat ini adalah doa Bu. Pak, ini doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul. Siapa yang mau membaca doa ini, maka Allah akan memberikan keselamatan dengan mengirimkan malaikatnya, sehingga orang yang membaca doa ini kemanapun kakinya dilangkahkan akan dijaga oleh malaikat dan selamat sampai tempat tujuan. Doa ini kalau dibaca setiap hari 1 kali setiap pagi
maka sampai malam harinya, sampai pagi hari Allah menjaga. Kalau dibaca 2 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, maka kita akan dijaga terus oleh malaikatnya. Kita sama-sama baca doa ini, ikuti. Yang udah hafal tinggal ngamalkannya, yang belum hafal nanti datang ke rumah Pak Haji Asnawi, bawa gula 5 kilo, kopi 5 kilo, minta ajarkan doa dia Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Udah apa Bu? Udah ya. Alhamdulillah. Bapak udah apa Pak? Belum enggak? Ulangi sekali lagi. Ini kan doa yang terkenal nih. Selain Robbana atina fid dunya hasanah, kan doa ini lah yang sering diamalkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, la yadurru ma'asmi, mudah-mudahan tidak ada bahaya, tidak ada musibah, tak ada malapetaka yang menimpa kepada kami karena dengan menyebut namamu. Fil ardi, bahaya yang datang dari bumi, wala fis samai, dan bahaya yang turun dari langit. Wa wassamiul alim, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amalkan Pak Bu setiap hari 5 waktu 5 kali, lebih bagus lagi. Jadi kita dan seluruh keluarga kita insya Allah akan dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat Bu ya. Nah, kalau ada yang belum apa, datang ya nanti di rumah Pak Suwarto atau Pak Asnawi, Pak Haji Asnawi. Insya Allah beliau akan ngasih tahu ya. Wa sallallahu Muhammad. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairan illallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. Mari kita sama-sama mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena apabila ada satu pertemuan, apabila ada satu perkumpulan, di situ tidak dibacakan kalimat Allah atau tidak dibacakan sholawat Nabi Muhammad, maka pertemuan tersebut, selesai pertemuan itu akan terjadi permasalahan, akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau di dalamnya ada dibacakan ayat suci Al-Quran, tadi sudah dibacakan oleh Bapak ya, Ananda itu Bapak Ananda Tori Muhammad Tori, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, karena orang yang selalu membaca Al-Quran akan dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Karena tadi udah dibacakan sholawat juga, dibacakan ayat suci Al-Quran juga. Mari kita lebih supaya sama-sama, karena tadi yang baca hanya pengkorinya saja. Kita sama-sama membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil dan takbir. Kita mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul kalami ilallah arba'un. Ada 4 kalimat yang paling dimuliakan oleh Allah bagi siapapun hambanya yang mau mengucapkan 4 kalimat itu. Kemanapun kakinya dilangkahkan, kemanapun anggota tubuhnya digerakkan, Allah akan menjaganya. Dan setiap kalimat yang dibaca, 10 kebaikan Allah berikan kepada orang tersebut, 10 dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 kalimat itu Bapak Ibu-Ibu? Adik-adik tidak tahu? Nah, 4 kalimat itu ini biasa kita ucapkan. Nah, ini nanti Bu, nanti di pertama sekali pertanyaannya nanti ada adik-adik yang mau berdiri menjawabnya, membacanya di depan, nanti dapat hadiah 5 juta ke 10 juta Pak. Nanti Pak, tahu salah nomor Pak, sebutnya Pak. Oh gitu, 40 juta.
Oh ya, panitia yang ngatur, Pak panitia yang ngatur ya. Nah, saya tidak, nanti kalau dikasihkan saya balik ke bawah, habis panitia ya, nanti panitia yang ngatur ya. Kita baca, ada 4 kalimat yang paling dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah Subhanallah, sama-sama. Yang kedua adalah Alhamdulillah, sama-sama. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang ketiga, yang keempat, Allahu Akbar. Ditambahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang bisa menandingi kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah semuanya, Allah lah maha segala-galanya. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu bisa sampai ke sini itu juga karena siapa Bapak Ibu? Tangan ibu bapak bisa digerakkan, siapa yang gerakkan? Kaki kita bisa melangkah, bisa berjalan gara-gara semuanya. Kita sama-sama ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maju sini, ayo angkat tangan yang bisa berani maju mengucapkan kalimat ini ya. Kalimat ini adik-adik ucapkan, lalu bapak ibu mengikutinya. Ayo maju ke depan sini. Yang berani angkat tangan, ayo. Ayo, hadiah tadi 10 juta kaya. Nah, 10 juta, ayo. Tak usah nunjuk-nunjuk kawannya, yang berani angkat tangan sendiri. Ayo. 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 Kita berani, kita memimpin bapak ibu kita dengan kalimat ini. Baca-baca, ayo. Ayo, nah sini boleh. Ayo sini, mata apa? Ayo maju sini maju. Mau ada 10 juta. Wah, tak usah malu, hilangkan malu tuh. Jangan malu. Ayo. Ayo. Nanti yang lain ada kawannya. Ayo. Siapa? Dia. Hah? Yang mana? Ayo jangan malu-malu nanti. 10 juta. Malu sini. Nah, sini. Kan udah hafal ini, bukan susah nih. Nah, kalimat tadi itu hanya mengulangi, ini udah bisa semuanya. Atau yang perempuan ya tak mau, yang laki-laki tak mau hadiah 10 juta tak mau. Oh sini ya. Jangan malu-malu ya, tidak diapa-apakan, nggak ditembak apa ya? Ada yang nembak ya? Ada. Ayo. Nanti baru yang laki-laki mau nanti firman ya. Ayo. Hah? Apa ya sini ya? Oke sini ya. Mic-nya ada berapa Pak? Hidung ya coba. Hidung dah. Tes. Itu. Ayo. Maju sini. Berdiri sini. Berdiri dulu. Ayo berdiri sini. Berdiri sini jangan malu-malu. Ini agak dimundurkan sedikit Pak. Nanti ngasih hadiahnya nanti Pak. Mundurkan Pak. Kenalkan dulu namanya siapa? Pakai dia begini. Ayo. Nama saya. Nama Marisa. Narisa. Nah, bapaknya siapa namanya? Nah? Siapa? Ayo sebutkan nama bapaknya. Pakai mi. Ya pakai mi. Ayo. Pakai. Bapaknya siapa nama? Nanda. Yang mana bapaknya? Nah, ada enggak? Ada di luar. Nah, ada. Oh, ada. Bagus. Berarti tak ada halangan bapaknya kan? Tak ada kenapa mau kira ada ya? Nah, datang. Mamanya siapa nama mama? Dekatkan ini. Ayo dekatkan ini. Siapa namanya? Yang mana mama? Datang kan? Ngapa? Melahirkan? Ngapa dia mama? Jaga adik. Berapa adiknya? 5. Oh, bapak mamanya beralangan. Wajar kalau mama beralangan ya. Kalau bapak beralangan datang bulan, nah itu yang bahaya Pak ya. Ayo baca. Subhan. Sama-sama ya. Subhan.
duduk sini dulu, duduk sini. Jangan nanti hadiahnya nanti kalau udah semuanya 10 anak tuh. Nah, nanti dikasih hadiahnya sama-sama, dipoto, masuk TV. Nah, sini, jangan situ. Itu sama dengan yang tak dapat hadiah. Atau di belakangnya, di belakang itu. Nah, di belakang. Nanti ada kawannya, udah orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca istighfar sama-sama dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama semua Bapak Ibu-ibu, karena kalimat inilah yang menentukan kita hidup bahagia dunia maupun di akhirat. Dengan kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalimah yang kita baca ini Bapak Ibu-ibu, la ilaha illallah. Kalimah ini mudah kita ucapkan. Saat kita mengucapkan kalimah itu, lidah kita saja yang bergerak, tapi bibir kita yang atas dan yang bawah tidak bergerak, sehingga nampak orang itu tidak membaca tapi keluar suaranya. Sengaja Allah buat kalimah ini mudah untuk diucapkan tanpa menggerakkan kedua belah bibir kita, agar supaya nanti hambanya saat-saat sakaratul maut dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan digerakkan bibirnya saat mengucap itu, karena kalau kita gerakan berarti salah bacanya. La ilaha illallah. Kenapa sengaja Allah buat kalimat ini mudah? Karena kalau dia hidup di dunia selalu mengucapkan kalimat ini, inilah yang namanya kalimat tahlil. Kalimat tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang tak suka mengucapkan kalimat tahlil, berarti orang itu tidak akan mendapatkan bahagia dunia maupun di akhirat. Dengan kalimat tahlil la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Di dunianya dia selalu ucapkan, maka dia percaya bahwa hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Kita tidak perlu bergantung dengan selain Allah, tidak perlu bergantung dengan manusia, tidak perlu bergantung dengan gubernur, bupati dan lain sebagainya. Kalau kita